Assalamualaikum. Waalaikumsalam, permisi. Ya, silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Evita Hidayati, ahli gizi yang bertugas di sini. Ini dengan Mbak siapa? Saya Nais. Begitu. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, kebetulan kemarin kan saya pergi ke dokter. Nah, saya ternyata didiagnosis terkena hepatitis tipe B. Saya kemari atas rujukan dokter itu untuk menanyakan diet apa yang cocok untuk penyakit saya. Oke, kalau gitu bisa ngisi formulir dulu ya, Mbak ya? Iya. Monggo, nama lengkapnya, alamat lengkapnya. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa tanya kepada saya. Iya. Sudah. Mbak apa membawa rujukan dari dokter, surat labnya? Oh, ada surat laboratorium ya? Boleh saya lihat? Oh iya, ini. Ya, terima kasih, Mbak. Sebentar ya, saya cek dulu. Iya. Oh, jadi dari data lab ini, hasil lab ini, Mbak Nais ini didiagnosis menderita penyakit hepatitis B. Nah, apakah dari Mbak Nais sendiri tahu apa itu penyakit hepatitis B? Saya belum paham. Oh, baik, kalau gitu saya akan jelaskan sedikit ya, Mbak. Nah, jadi penyakit hepatitis B itu adalah penyakit yang akut dan biasanya itu disebabkan oleh virus hepatitis B atau FHB. Nah, biasanya penularannya itu melalui ginja penderita atau juga bisa melalui makanan. Nah, biasanya untuk gejalanya itu, biasanya penderita hepatitis B ini gejalanya itu mual, terus gangguan pencernaan, kemudian anoreksia. Nah, ini menyebabkan gizi kurang, Mbak. Jadi tujuan kita konseling hari ini itu adalah untuk mengubah pola makan yang sesuai anjuran yang tepat, seperti itu, Mbak. Nah, kemudian konseling hari ini juga kurang lebihnya 30 menit, nanti juga meliputi pengkajian gizi. Di situ juga meliputi data antropometri, data laboratorium, data personal, dan data-data yang lain. Nah, di sini apakah Mbak mau bekerja sama untuk keberhasilan dari konseling hari ini? Iya, saya bersedia. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya, Mbak ya. Iya, baik. Nah, di sini kita mulai dari data antropometri. Sebelumnya, apakah Mbak tahu berat badan dan tinggi badan Mbak? Kalau tinggi badan saya ingat, tapi kalau untuk berat badan kebetulan saya belum mengecek untuk yang terakhir kali. Kalau gitu kita langsung timbang dulu saja ya, Mbak. Timbang dulu. Ini Mbak di kantongnya apakah ada isinya? Nggak ada. Terus Mbak apakah memakai jam? Oh, nggak kok. Bisa langsung naik, Mbak. Saya. Oke, 48. Sudah ya? Sudah, monggo bisa duduk kembali. Jadi tadi berat badannya Mbak itu 48 ya? Kemudian tinggi badannya berapa, Mbak? 161. 161. Jika saya hitung di sini IMT-nya Mbak itu 18,53. Nah, jadi itu masih dalam batas normal, Mbak. Jadi Mbak di sini tidak mengalami obesitas ataupun kekurangan gizi. Nah, di sini apakah Mbak sudah tahu cara membaca dari labnya? Oh, saya belum paham. Oke, kalau gitu saya bantu membaca ya, Mbak ya. Di sini tertulis HB-nya itu 11,2. Nah, ini di bawah normal, Mbak. Jadi Mbak itu menderita anemia juga. Kemudian ini ada bil total dan bil direct. Ini maksudnya bilirubin. Nah, bil totalnya 4,5, bil directnya 3,1. Nah, ini juga tinggi, Mbak, bilirubinnya, Mbak. Kemudian ada AST
itu 71 dan ALT-nya 90. Nah, ini juga tinggi, Mbak. Jadi di sini di atas normal semua ya, Mbak ya. Nah, sekarang apakah Mbak ada keluhan lain selain ini? Kayak gejala gitu. Iya. Oh, ini sih mata jadi kuning sama kuku juga kadang kuning gitu. Oh, begitu. Nah, biasanya kalau memang penderita hepatitis itu gejalanya seperti itu, Mbak. Memang matanya kuning sama kukunya juga biasanya. Kalau boleh tahu, Mbak, kegiatan sehari-hari Mbak itu apa saja? Oh, kalau sehari-harinya saya kan kerja di ini ya, stasiun TV, kebetulan acaranya acara kuliner. Kadang juga traveling gitu, sering sih. Oh, Mbak di sini makannya sebanyak apa? 3 sampai 4 kali sehari kadang. Kalau porsinya? Kalau porsinya biasanya kalau pagi tuh saya bubur 1 mangkok, terus siang makan nasi mungkin cuman 5 sampai 6 sendok. Terus kalau untuk malam atau sore kadang makan di rumah lagi itu sama 5 sampai 6 sendok. Untuk lauknya apakah bermacam-macam, Mbak? Iya sih, kadang pakai ayam, telur, seperti itu. Oke. Terus apakah dengan makan segitu Mbak habiskan semuanya? Biasanya iya, tapi kebetulan beberapa minggu belakangan ini enggak, saya cuma makan setengah aja karena mual rasanya. Sebelum itu apakah di keluarganya Mbak sudah ada riwayat penyakit hati ini, Mbak? Oh, kalau itu sepertinya di keluarga saya nggak ada, makanya saya agak kaget kemarin kok ternyata ada itu. Oh iya. Kalau misalnya minum obat, Mbak, apakah Mbak kebiasaan minum obat? Enggak, saya nggak kebiasaan minum obat. Jadi dari data pengkajian datanya Mbak, tadi kan sudah ada data labnya, ada antropometri tadi yang timbang, kemudian data klinisnya, riwayat makannya, sama riwayat personalnya. Jadi Mbak ini didiagnosa mengalami hepatitis B. Nah, kemudian hepatitis B ini dianjurkan untuk diet penyakit hati 3. Nah, sebelumnya apakah Mbak pernah mendengar syarat diet pada penyakit hati ini? Oh iya, kebetulan kemarin dokternya bilang itu ada yang pertama itu energi yang cukup buat mecah protein, terus lemak yang cukup, protein yang cukup, vitamin dan mineral. Terus kalau perlu itu konsumsi suplemen vitamin B kompleks, C sama K. Kalau bisa sih sama zat besi atau seng kalau punya anemia katanya. Ya, berarti Mbak ini sudah paham betul terkait dengan syarat penyakit hati. Jadi kalau gitu Mbak, di sini saya sebenarnya sudah membuatkan menu untuk pemecahan masalahnya. Nah, di sini nanti ini mungkin saya bacakan dulu. Nanti untuk menunya saya kirimkan ke Mbak saja ya. Iya. Nah, jadi nanti ini Mbak pada pagi hari ada nasinya itu bentuk tin ya Mbak. Iya. Nah, kemudian bisa telur ceplok air, kemudian ada 1 buncis. Nah, di sini kenapa kok saya memakai buncis? Karena buncis kan seratnya tinggi. Terus juga buncis juga mengandung asam folat dan mengandung vitamin K Mbak, yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Karena kan Bapak tadi menderita penyakit hati, jadi kadar kolesterolnya tidak boleh tinggi. Kemudian untuk selingannya ini kalau yang waktu pagi tadi itu bisa sebelum jam 9. Kalau selingannya ini mungkin jam 10-11an itu tidak apa. Nah, ini saya menganjurkan Mbak makan bubur kacang hijau. Nah, kemudian untuk makan siangnya, nah ini sama, makan siangnya itu sekitar jam 12 sampai jam 1 mungkin. Nah, itu pakai nasi tim juga Mbak, nasi tim, kemudian ikan bakar saus tomat. Nah, di sini dikasih saus tomat ya Mbak. Nah, di sini saya kasih ikan bakar karena Mbak ini kan harus mengurangi makanan yang mengandung banyak lemak. Nah, ikan kan kalau dibakar itu kan akan menghindari penggunaan minyak daripada digoreng.
Jadi mending ikannya dibakar. Kemudian ditambah lagi ada tumis tahu. Nah, di sini tahu itu sumber kalsium, Mbak. Sumber kalsium, jadi baik untuk tulang, dan tahu juga rendah kolesterol. Kemudian dapat mencegah anemia. Nah, kemudian ada sup bayam, Mbak. Jadi nanti ditambahkan sup bayam. Nah, bayam ini kan juga mengandung vitamin A, vitamin C. Ya. Terus bayam ini juga bersifat antioksidan yang dapat mencegah kanker. Nah, di sini yang perlu diperhatikan dalam memasak bayam, Mbak. Jadi bayam ini jangan dipotong terlalu kecil. Jangan dimasak sampai terlalu matang, dan juga itu menyebabkan vitaminnya nanti berkurang, Mbak. Kemudian ditambah buah apel. Nah, di sini buah apelnya itu dipotong biasa saja, dipotong kecil-kecil sehingga Mbak bisa makan biasa. Kemudian ada selingan sore, Mbak. Nah, selingan sore ini kemungkinan Mbak makannya boleh jam 3 sampai sebelum jam 4. Nah, itu Mbak di sini saya sarankan puding karamel sama jus semangka. Nah, di situ kan kalau semangka banyak vitaminnya ya, Mbak ya. Ada vitamin A, ada vitamin B1, B6, dan vitamin-vitamin yang lain. Jadi bagus untuk diet penyakit ini. Kemudian untuk malamnya Mbak nanti biasanya itu makan malam jam 7. Kalau bisa sih 3 jam sebelum tidur, tapi lebih baik jam 7 saja. Nah, di sini Mbak itu tetap pakai nasinya nasi tim, kemudian ada empal daging, oseng-oseng tempe, kemudian sup wortel dan kacang polong. Nah, di sini juga wortel sama kacang polong kan vitaminnya banyak, mengandung serat juga banyak, antioksidan. Nah, kemudian sama pepaya potong, Mbak. Pepaya potongnya itu 1 potong saja. Nah, di sini kan pepaya juga mengandung banyak vitamin. Jadi Mbak dianjurkan untuk makanan yang tadi saya sebutkan. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan, Mbak? Oh, kalau itu apa namanya terkait pantangannya yang nggak boleh saya makan itu apa aja ya? Oh iya, jadi nanti terkait dengan pantangan, saya akan kirimkan leaflet ke Mbak ya, nanti sama sekalian menunya. Nah, di situ di leaflet itu nanti dijelaskan Mbak itu harus yang dianjurkan itu makan apa saja, yang boleh makan tapi dibatasi itu apa saja, dan kemudian makanan yang tidak boleh dimakan itu apa saja. Nanti saya kirimkan ke Mbak ya. Baik, Mbak, saya ingatkan Mbak ini harus memperbaiki pola makan Mbak, dan juga menjalankan diet yang sudah saya anjurkan tadi dengan benar. Iya, baik, saya akan menjalankan diet seperti yang Mbak bilang tadi. Ya, jadi namanya diet itu kan harus proses ya, Mbak ya. Proses itu kan panjang, diet itu panjang, terus kemudian dalam proses penyembuhannya juga panjang. Jadi Mbak sabar-sabar saja dulu ya, Mbak ya. Jadi biar cepat sembuh juga. Jadi nanti kalau Mbak jangan sampai terlewat. Kalau nanti ada yang terlewat, pastinya nanti mau ngulang dari awal lagi, gitu ya, Mbak. Iya. Baik, Mbak, untuk kedepannya saya akan coba untuk melaksanakan anjuran yang Mbak berikan tadi. Tapi untuk selanjutnya apakah saya harus datang kembali ke sini untuk melakukan konseling? Iya, Mbak, jadi saya anjurkan selama konstipasinya Mbak belum teratasi, Mbak kembali lagi ke sini. Saya anjurkan 3 hari setelah ini Mbak bisa datang ke sini lagi untuk konsultasi yang lebih baik lagi. Seperti itu ya, Mbak. Oh iya, baik, Mbak. Sebenarnya terima kasih ya, Mbak, untuk konseling hari ini. Semoga sehat selalu ya, Mbak. Ya, terima kasih. Untuk kedepannya semoga konseling kali ini bisa bermanfaat buat saya dan bisa saya terapkan. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Mbak ya. Terima kasih. Saya bawa ya, Mbak ya. Oh iya. Ya. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.